Rasakan yang pertama ketemu dengan adik-adik baru kali ini, karena rata-rata 2014-15 ya, kami berangkat 2013, jadi lebih lama kami tamat daripada adik-adik. Jadi kalau kategori itu kami termasuk mapala, mahasiswa paling lama ya. Jadi mohon maaf kalau kita belum pernah ketemu, sekarang baru ketemu dalam saat seperti ini. Terima kasih banyak Pak, terutama Bapak Ketua Departemen, Bapak Dr. PKW Juska, Pak Sekretaris, Bapak Profesor Dr. Hamdani Harahap. Ini abang saya, mulai dari mahasiswa sampai saat ini tetap abang saya. Cuma bedanya beliau sudah jauh lebih cepat kuota daripada saya, itu aja. Saya akan segera menyusul. Juga ibu-ibu sekalian, terutama dari staf pengajar, juga dari Adinda Nur dan Sri yang banyak membantu kami mulai daripada dosa mengajar sampai saat kami sedang kuliah ini. Adik-adik mohon bisa dimaklumi kenapa hanya kami yang diberikan ulos. Ini kalau dari antropologi itu kan makna simboliknya tinggi. Kenapa kami diulosi? Karena kami masuk ke rumah. Jadi kami butuh ulos dingin. Samping itu kami sudah tua. Jadi perlu ulosin. Nampak kami orang yang bermutu dan berbakat. Bermutu berbakat itu artinya bermuka tua, berbadan kade. Jadi memang tadi disampaikan bagaimana menyelesaikan sekolahnya, nggak jauh berbeda, mungkin lebih parah kami. Kami berangkat 2013 dalam keadaan sehat, segar, bugar, penuh semangat. Pulang kami pada loyo. Dan bahkan ada yang antara kami itu yang sudah sempat meninggal. Tapi alhamdulillah kami bisa menyelesaikan, bisa belum kembali ke sini. Dan kami disambut dengan baik dengan acara seperti ini, alhamdulillah. Jadi simbol itu tadi, kalau adik-adik dikasih selempak, kami tidak. Nah, itu juga punya simbol. Jadi adik-adik disuruh keluar dari sini, diarahkan keluar, tapi jangan lupa yang tadi itu. Tetap ingat antropologi. Itu simbolnya itu kira-kira. Jadi kami nggak diberikan itu karena kami sudah masuk ke dalam. Selain itu, tadi itu adalah penghubung. Kalau adik-adik misalnya ada kesulitan, ada apa-apa di dalam hal menghadapi dunia yang lebih parah ini, bisa juga tetap berhubungan kepada dosen-dosen dan kepada departemen. Itu makna simbol kalau yang kami artikan. Tapi itu suka-suka tiku aja itu ya. Terutama juga nggak lupa rasa terima kasih saya kepada Bapak Dr. Zulkifli Lubis yang sekaligus sebagai promotor saya, meskipun sebagai ko-promotor pengganti. Karena kami ini memang, saya khususnya termasuk orang yang paling agak mengalami kendala di dalam perkuliahan. Dimulai dari ko-promotor saya meninggal, kemudian disusul saat menjelang akhir promotor saya meninggal, jadi ganti lagi, sehingga berakibat kepada pemikiran saya dan saya kena stroke. Namun demikian tetap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang semua itu atas kehendaknya. Ya, suka dan duka kuliah, mungkin Bang Pikarwi tadi sudah mengatakan bagaimana beliau mengalami juga sama sampai dari saya, bahkan lebih parah lagi. Saya berangkat juga dengan anak saya 3 orang kuliah, saya kuliah jadi 4 orang kami kuliah. Alhamdulillah selesai semua. Sekarang anak saya 2 dokter sudah selesai dan 1 mengambil spesialis sekarang. Dan sekarang disusul lagi istri saya kuliah lagi, selesai tamat. Dan kenapa nggak tahu, saya gila kuliah di rumah saya. Namun demikian, apapun itu, saya tetap punya keinginan bagaimana saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena selama kuliah juga begitu. Dengan tukang ojek saya bermanfaat, karena saya sering pakai ojeknya. Nongkrong di pinggir jalan juga, sehingga di daerah kos-kosan itu Pak Jul tahu betul, mereka mau angkat saya jadi ketua RT di sana. Dan memang begitulah jiwa-jiwa antropolog, kemanapun dia harus bisa tetap menyatu. Kami rasa itu aja yang kami sampaikan.
Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihkan lagi Bu Adam ya. Yang saya hormati Bapak Ketua Departemen Fikarwin, kemudian seluruh dosen-dosen yang lain yang ada di antropologi, saya tidak usah sebutkan satu persatu namanya, juga kepada Kak Fatma dari ilmu komunikasi, terima kasih sudah ikut hadir dalam acara ini, juga semua adik-adik yang hadir. Kalau tadi Bang Irfan sudah menceritakan suka dukanya, semua pasti punya suka duka. Kita bermutu dan berbakat ya. Nah, kami sebetulnya lebih lama tidak di dalam kelas daripada di dalam kelas. Maklumlah kuliah sudah usia yang sudah lumayan tua, di atas 40. Jadi itu juga salah satu pengalaman yang mau kami bagikan kepada adik-adik sekalian. Kalau nanti misalnya berminat untuk sekolah lagi, lebih cepat dimulai lebih baik. Karena kemampuan psikologis untuk tekanan-tekanan, stres dan segala macam masih lebih kuat dibanding kita, ya seperti kami. Sebenarnya kalau saya mau berefleksi dari pengalaman kuliah, saya hanya mau bilang satu, tidak ada yang mustahil kalau kita mau bekerja dan belajar. Saya sebetulnya, mohon maaf kalau mengingat yang lalu, saya merasa tidak mungkin bisa mencapai gelar ini. Semester 3 saya sudah divonis saraf berjepit dan saya masih bisa kuliah dengan bantuan teman-teman, terutama Bang Irfan suka membawakan tas kalau saya kuliah di lantai 3. Dia pernah bilang, Alam nanti jangan lupa menulis namaku, terima kasih sudah mengangkat tas kalau nanti kamu selesai di bagian ucapan terima kasih. Jadi kalau dulu kuliah itu tas saya lebih dulu sampai di kelas dibanding saya, karena beliau yang angkatkan. Kalau ada buku-buku fotokopi yang tebal yang harus dibawa, juga beberapa dari teman-teman ingin membawakannya. Jadi kerjasama yang luar biasa itu juga menjadi satu bagian untuk kita bisa berhasil. Kemudian ada beberapa macam penyakit-penyakit lain yang terakhir yang kena di saya itu mengenai mata. Saya divonis miastenia gravis karena kalau mata saya sudah lelah, satu layar komputer itu semua kelihatan putih. Jadi saya mengatakan tidak ada yang mustahil kalau kita mau. Karena memang waktu mengerjakan disertasi itu saya mungkin lebih susah ya, karena harus sambil mengompres gitu. Secara fisik medis bilang kamu bisa kerja, tapi mata saya sampai mungkin Kak Mariana tahu, mata saya sebelah kiri itu bisa sampai lebih besar dari yang kanan gitu, karena dipaksa. Nah akhirnya ya puji Tuhan semua bisa berhasil dengan doa dan usaha, juga peran dari dosen pembimbing kalau di S3 itu namanya promotor ya, yang selalu menanya soal kondisi kesehatan saya. Dan saya bersyukur sekali Universitas Indonesia itu memberikan saya satu pendamping yang saya nggak perlu bayar. Jadi itu sama promotor saya, Profesor Junita Triwardani Winarto, itu dibawa dalam satu rapat Dewan Guru Besar UI agar UI memfasilitasi mahasiswanya yang masuk dalam kategori disabled student. Jadi saya masuk kategori disabled student karena saya punya spondylosis lumbalis di pinggang saya dan spondylosis lumbalis di servikal leher saya. Sebetulnya saya harus menggunakan 2 alat penyangga, tapi hari ini saya mau merdeka, saya tidak menggunakan alat penyangga itu. Saya mau bergembira melupakan semua penyakit yang ada di saya, dan saya juga tidak meminum obat mata saya. Mudah-mudahan upah-upah yang hari ini, terima kasih Pak Yus, bisa mengembalikan semangat dan kekuatan saya seperti sedia kala. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang sudah saya sampaikan. Saya sangat terharu hari ini karena di sela-sela akhir promosi saya, Pak Fikarwin juga menelpon memberikan semangat bahwasanya semua akan selesai, bersemangatlah. Mohon maaf kalau saya sedikit emosional, tapi memang dukungan teman-teman staf pengajar seluruhnya, tak sabar ya yang juga menelpon saya khusus sebelum saya ujian, memberikan semangat, senang, sabar ya, semuanya pasti selesai. Itu ya Mbak Nita dan semuanya itu sesuatu yang luar biasa buat saya. Jadi kakak-kakak dan abang-abang di jurusan ini sudah saya anggap sebagai kakak saya sendiri. Terima kasih. Ya memang
Ya, saya senang sekali, mudah-mudahan kondisi saya seperti yang dijelaskan Bapak yang tadi itu sudah kembali, mau dari Depok atau dari manapun dia sudah balik kembali ke rumahnya di sini. Terima kasih banyak untuk semua dukungan semangat yang saya terima. Terima kasih Tuhan atas